Dalam waktu beberapa menit ini saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang punya HP silakan dicari surah Al-Hasyr 18. Ya, kalau ada yang pegang Quran silakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Mana Pak? Suratnya surat nomor 59. Betul. Silakan, sudah ketemu semuanya? Bentar, tolong Pak dibantu tetangganya, belum ketemu ini. Belum. Carikan Pak. Suratnya nomor 59, ayatnya 18. Sudah ya? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tirukan saya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kurang semangat Pak, kurang semangat. Sama-sama belum makan pagi loh. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dipanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik-baik. Orang beriman itu baik. Ibu, bapak-bapak sekalian, ini orang yang kaya raya, ya, kaya raya. Orang pilihan Allah. Allah memberi apa saja, kekayaan, kejayaan, kehebatan kepada siapapun yang orang itu dekat kepada Allah atau tidak, itu diberi semua. Ada orang yang hebat, menemukan ini, bisa ini, macam-macam. Itu kelebihan-kelebihan begitu diberikan kepada siapapun, orang mukmin dan tidak mukmin. Orang yang memuji Allah atau meludahi Allah, taat pada Rasulullah atau mencaci Rasulullah, diberi semuanya itu. Wala yu'tid din illa may yuhib. Tetapi Allah memberikan keimanan hanya kepada orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Berarti kekayaan semuanya itu lebih kecil dibanding kekayaan iman. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman. Apalagi pagi-pagi seperti ini, Bapak sudah sebelum subuh jauh-jauh jalan kaki, ada yang bawa sepeda, ada yang ini kesini orang
Itu pemberian Allah yang besar, itu rezeki yang besar. Jadi rezeki yang paling besar hari ini apa? Jam ini apa? Ya Bapak bisa punya iman dan datang ke masjid. Tidak semua orang loh dibangunkan Allah, ya. Alhamdulillah. Di sini dipanggil hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Apa artinya ittaqullah? Bertakwalah kepada Allah. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil tadi orang yang beriman. Disuruh apa? Berarti tidak semua orang beriman itu bertakwa. Tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Gampangnya begini loh Bapak Ibu sekalian. Orang beriman itu ya percaya kepada pokok-pokok keimanan. Apa saja? Iman kepada Allah, terus kepada Rasul-Rasul Allah, terus kepada kitab-kitab Allah, terus kepada apa? Malaikat-malaikatnya Allah, terus kepada takdir Allah, ya, itu ya. Kurang. Satu. Kiamat. Hari kiamat. Fakutubihi wa rusulihi. Coba lagi ya, kepada Allah, kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kemudian pada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat, kemudian dari soal takdir ya. Genap. Katakan itu orang beriman. Tapi tidak semua orang yang beriman begini itu menjalankan rukun Islam. Jadi gampangnya begitu. Hai orang yang beriman, kerjakanlah rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ya takwa itu. Apa saja itu? Syahadat. Ada enggak orang yang percaya kepada Allah tapi tidak mau syahadat? Ada, tapi tidak mau syahadat. Berarti iman tapi tidak bertakwa. Ada enggak orang yang beriman tapi tidak sholat? Ada toh? Banyak. Ada enggak orang yang beriman tetapi sholatnya masih lubang-lubang? Banyak. Ada. Ada enggak orang yang beriman tetapi sholatnya sering akhir waktu? Ada. Ada apa enggak? Siapa itu? Hadir. Ayo ngaku. Hah? Itu berarti sudah beriman, sudah bertakwa, tapi belum ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi sudah melaksanakan rukun Islam, cuma kurang sempurna. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Zakat, puasa, banyak orang-orang Muslim tapi tidak beriman, tapi tidak puasa, tidak zakat, atau zakat tapi tidak sempurna gitu Pak ya. Zakat. Makanya zakat itu bisa diangsur Pak ya. Zakat itu bisa diangsur. Sebab kalau tidak diangsur itu keluar pelitnya Pak ya. Betul Pak. Setelah setahun dihitung zakatmu berarti kira-kira 1 miliar. Hah? Gitu. Atau zakatmu tidak usah jauh-jauh. Zakat profesi Bapak itu setahun berarti katakan 20 juta. Hah? Gitu toh. Nah, berarti itu terus dikurangi. Gak sampai sakmono saja nih. Oh, Pak. Iya betul. Sebetulnya gak sampai sakmono. Tapi kan kita ini sudah punya tanggung. Oh, no, Pak. Oh, no. Nanti akan saya jelaskan ayat ini. Ya. Zakat, haji. Kalau haji memang itu kan sesuai dengan kemampuan. Zakat juga begitu. Baik ya. Lanjutannya apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus wal tandur, hendaklah kamu nazar
Nazar itu bahasa Indonesianya nalar. Berpikir. Orang Indonesia itu tidak bisa menyebut zat. Zuhur menjadi lohor, ya toh? Lahir, zahir, batin menjadi lahir batin. Nalar itu nazar ini dalam Quran ini. Wal tahzur, hendaklah kamu itu menalar, berpikir kamu itu. Hendaklah kamu itu ada saat tertentu, kamu sesibuk apapun itu sediakan beberapa menit untuk nalar, memikir. Apa yang dipikir? Ma qaddamat li ghad. Apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esok. Ghad itu hari esok yang dekat. Hari esok yang dekat itu apa? Ya kematian. Setelah kematian itu. Nah, kenapa kok disebut ghad itu waktu dekat? Lah antara kehidupan dan kematian itu kan dekat toh Pak ya. Antara alam dunia alam kubur itu berapa detik? Ayo. Ya toh Pak? Jam 7 masih bernafas. 1 menit berarti perpindahan antara dunia dan akhirat itu pendek sekali. Satu. Yang kedua, kenapa disebut pendek? Hari esok yang pendek. Sebab usia dunia ini miliaran tahun. Sedangkan usia Bapak paling banter. Sudahlah Pak, saya kok sangat yakin bahwa di antara yang hadir ini paling banter ya 200 tahun lah. Kira-kira kalau lihat wajahnya ini. Hah? 100 ya, mana 100 Pak? Umur petang puluh asam urat. Ya karena apa? Karena kita ini memang tidak mengikuti sunnatullah. Tadi loh disebut imam kita itu loh. Sebetulnya sunnah-sunnah Allah itu sudah ada. Pelajaran-pelajaran dari masa lalu itu sudah ada. Ya umur kita menjadi begini karena kita tidak punya perencanaan. Ya Pak ya itu. Ya ada yang memang kelainan dari bayi itu ada sehingga usianya hanya sebulan itu ada. Tapi ada juga yang sakit karena kecerobohan tuh Pak ya, gitu ya. Apalagi sekarang ini Pak ya, orang sudah sejahtera, orang sedekah sudah banyak, jadi beli apa saja bisa, ya toh Pak ya, beli apa saja bisa. Kemudian orang banyak memberi juga, lalu semuanya dimakan semuanya. Loh. Sudah kenyang, ada makanan dimakan. Alasannya menghormati yang memberi Pak. Wah, menghormati yang memberi ada apa-apa dimakan sedikit, kemudian yang lainnya diberikan orang. Oh, kan sudah menghormati. Setelah maghrib tahlil, makan, ya. Terus sampai sisa. Setelah isya, Tahlil lagi. makan lagi, toh. Dapat berkat lagi letakkan di meja. Semua sudah tidur, ya toh? Sisa lagi. Ini kalau tidak dimakan sekarang, Nabu. nasi. Akhirnya siapa yang makan? Jadi maghrib makan, setelah isya makan, menjelang tidur makan. Tanyakan dokter semuanya itu, apakah ini cara hidup sehat? Jadi makanya ini Pak, betul Bapak, paling banter ya Pak. 100 tahun aja sudah susah. Tapi makanya saya tinggikan Pak, 200 tahun. 200 tahun itu dibanding dengan umur alam itu pendek. Hendaklah kamu berpikir tentang apa yang sudah kamu kerjakan untuk persiapan hari setelah kematian. Perhatikan Pak ya. Maka hendaklah kamu itu berpikir tentang masa lalu dan tentang masa depan. Saya ingin berbicara Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Ya. Ayat ini berarti menunjukkan. Sebentar, saya ingin menjelaskan lagi ya.
Ghad itu tadi apa? Hari esok. Tapi bisa juga diartikan hari esok itu artinya akhirat. Tapi bisa juga diartikan masa tuamu, untuk bulan depanmu, untuk 30 tahun yang akan datang. Paham Pak ya? Bapak nabunglah, kalau sedikit-sedikit nabung. Nanti suatu saat ketika tua itu supaya tidak memberati anak-anaknya, nabung. Supaya nanti masa tua ya di cover BPJS ya, tapi kan ada sebagainya tidak bisa di cover Pak ya. Gitu. Masa kita ketika sudah tua kemudian anak-anak turunan semua ya, wah, anaknya sendiri belum mapan kok. Mengapa begitu? Karena dulu semasa hidupnya itu berprinsip oleh saiki ya tidak saiki, meneh pikir buri lah. Begini, ada ndak begitu itu? Ada ndak? Itu namanya hidup yang tidak wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Anakmu sekarang umur berapa? Anaknya status berapa sekarang yang paling tua? 6. Itu kalau masuk perguruan tinggi nanti berapa tahun lagi, Ustaz? 12 tahun. Berarti Ustadz harus punya simpanan kira-kira 12 tahun yang akan datang. Anak saya itu kuliah pakai biaya apa? Sekarang. Dan Pak Ustadz bilang kepada istrinya, saya simpan ini untuk anakku 12 tahun yang akan datang. Aku tidak hidup terus. Loh, betul toh? Aku tidak sehat terus. Aku tidak diberi rezeki yang dijaminan bahwa saya dapat rezeki yang begini terus. Sehingga suatu saat ada kesulitan apapun sudah ada. Ibunya tinggal bilang, nak ojo susah, ya. Bapakmu saiki loro, tapi awakmu itu sejak bapakmu on bayi biyen sudah nabung di sini ini nak itu emas kecil-kecil itu kanggo awakmu. Loh, itu namanya menggunakan prinsip perencanaan. Maka judul ceramah ini apa? Hidup terencana, bukan sampai ini ditakoni apa? Bukan mengalir saja. Mengapa saya katakan begitu? Ada orang-orang yang mengatakan itu hidup itu mengalir saja, Pak. Mengalir saja. Loh, balik kon mengalir, apa bedanya karo bangkai ikan itu? Ayo. Sampeyan ro bangkai ikan, ro. Bangkainya ikan mati. Di mana? Sungai. Sampeyan ro nang ndi? Nang kolam. Nang pasar karo. Nah, pas utang pasar mau sakit ngalir tadi. Apa ini? Pasar. Ikan. Di laut itu ada ikan mati, mengalir saja. Akhirnya kemana saja kan ikut. Ya toh? Kesini ya ikut, kesini ya ikut. Ke tempat sampah ya ikut. Oh, janganlah hidup kok mengalir saja, gimana? Jadilah ikan itu, Pak. Ikan yang hidup itu senengannya apa? Ini ada air gerocok di sini. Ikannya itu rata-rata di mana? Hah? Melawan, seneng tantangan. Lalu mengalir saja. Ini. Enggak. Muslim yang baik itu Muslim yang punya perencanaan. Saya rencana, enggak tahulah Allah kapan menakdirkan. Sekarang saya nabung sedikit-sedikit ini untuk anak saya nabung sedikit-sedikit. Saya ingin mengumrohkan emak saya, bapak saya. Soal saya sampai mati, saya tidak bisa, enggak apa-apa. Yang penting nanti ada buktinya bahwa saya sudah berniat baik untuk orang tua. Direncanakan. Saya ziarah Wali Songo itu 2 tahun sekali saja. Loh gitu loh, Pak. Ziarah. Ya datang. Benar mana? Ya datang. Pikiran yang akan datang itu.
terencana. Ini HP sudah rusak, perlu HP baru. Duit ono, ngangsur ono, pikiran, uripmu itu HP saja. Ayo. Karena ini ngangsur ini. Ditagih sana, ditagih sini. Kemudian gali lubang, tutup lubang. Kiamat Pak. Karena lubang sana nggak bisa ditutup sini, akhirnya ambil pinjol. Ayo. Orang-orang yang sekarang terjerat begitu itu, coba lihat, pasti melanggar ayat ini. Paham Pak ya? Paham toh? Direncanakan. Ojo ini. Iki, diake sayo, mangan-mangan, gampang. Saiki meneh yo ana rezekine dhewe. Iya. Kita harus lihat sunnatullah itu pelajaran-pelajaran orang di sekitarmu itu seperti apa. Tidak mesti Pak orang yang gajinya besar itu hidupnya bahagia. Karena salah merencanakan, tidak punya perencanaan yang jelas. Banyak orang-orang di kantor itu yang pakai dasi, jas, parfumnya bagus, itu wajahnya cemberut. Lah sekarang yang bagian yang gak noteng ini sumpun Pak, sekitar pria batas tiba-tiba kabar Pak, alhamdulillah kayak duit 5.000, Masya Allah cek terus no mana timba dibalik cek wis belas gak depan belas urip cek mana Mas ono jagung ono dadar jagunge ono lodeh titik cocok. Kau ono kolesterol dan bengi kau ono wis. Terencana. Paham tuh Pak ya? Terencana. Ada perencanaan. Saya doakan Bapak Ibu sekalian ini yang punya hutang mudah-mudahan bisa diselesaikan. Amin. Yang belum punya hutang hati-hati jangan sampai terjebak. Ada yang bapaknya meninggal, lalu untuk selamatan pinjam uang, boleh enggak itu? Enggak Pak, enggak usah, ojek akak bareng enggak usah. Kirim surat aja kertas ke imam di sini. Mohon doa abah saya meninggal dunia, mohon Fatihah. Itu didoakan 200 orang. Yang mendoakan itu masih wudhu, habis sholat, gak ada yang kepet. Tuh, cukup. Suatu saat kemudian Allah memberi rezeki, kemudian ayo nak selamatin abamu. Loh, sama kok tercengangin, tersinggung tuh sampai. Aja kita yang terencana. Anak saya ini 7, ya. Anak saya ini 7. Sejak kecil anak saya lahir, sudah saya simpankan uang di bank itu. Saya dapat rezeki 10.000 dolar masuk untuk anak ini, untuk anak ini, untuk anak. Sampai perguruan tinggi, saya ketika ada pendaftaran SMA 7 Pak kadang bersamaan. SMP, tadi sih Pak. Wah, jadi kalau nggak punya perencanaan. Jadi renungkan ayat ini. Belum, ini pas jam 5. Belum. Oh, 4:53 Pak. Ya. Jadi perencanaan Pak ya, hidup jangan mengalir saja. Kalau mengalir tidak punya perencanaan. Kalau tidak punya perencanaan tidak terarah. Sampeyan ape lu nandi? Embo, wis pokoke lho sampeyan kok nandi? Jempo sak mlaku-mlaku lho. Ini ya. Jadi jelas. Nah, itu kapan dilakukan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu nalar itu kapan? Nah, ini soal keuangan ya, Pak. Soal keuangan. Boleh Bapak Ibu itu direncanakan juga. Saya belum tahu artinya surat Ad-Duha. Saya rencanakan tahun 2024 saya harus tahu tafsirnya surat Ad-Duha.
Sehingga saya kalau baca wadduha itu bisa sampai senang, senang. Wadduha, demi waktu duha. Wallahi idza saja, demi waktu duha. Terus diingat-ingat, Allah bersumpah dengan duha. Itu artinya sinar yang menyenangkan, yang menyehatkan. Berarti hidup saya itu masa depannya ya begitu. Insya Allah, Allah Maha Kuasa. Wallahi idza saja, demi malam yang ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mungkinlah meninggalkan saya. Tidak mungkin Allah benci pada saya. Allah sayang kepada saya. Oh senang. Di program tahun 2024 Surah Ad-Duha dimaknai, dibaca terus setiap sholat, diangen-angen terus maknanya apa. Nanti 2025 saya harus tahu artinya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr seperti apa. Loh gitu tuh perencanaan. Jangan mengalir saja. Sudah, sekarang persoalan akhirat. Kurang 5 menit ya. Persoalan akhirat sekarang. Mau tidur mbok yo berpikir, tanyakan ini ayat ini tentang ayat perencanaan plus ayat introspeksi. Dan ketika introspeksi jangan bertanya mengapa, tetapi apa. Apa? Jangan bertanya tentang mengapa, tapi apa. Apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup ini sih sebetulnya. Saya kok begini terus, kira-kira kapan berhenti saya dari kebiasaan buruk ini? Menjelang tidur, setelah sholat. Jadi jangan hanya ini, kalau nalar itu otak Pak. Ya, otak. Bapak setelah wiridan, setelah sholat baca wirid, bagus. Tapi ada saat-saat tertentu itu mungkin 5 menit berpikir, merenung, apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya. Apakah saya yang belum baik kepada istri saya itu, apa begini terus? Ya Allah, ampunilah saya. Merenung sejenak. Itu namanya nalar wal tanbih. Itu gunakan nalar. Paham Pak ya? Bu, paham Bu? Mau ditakoni judulnya apa? Pinjol. Oh, judulnya apa? Bangkai ikan non di pasar. Saya kira begitu Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu yang sangat saya hormati. Nah ini surat apa tadi? Al-Hasyr ayat 18. Sebagai penutup kita baca bersama-sama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal aminin minal ladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahumma ja'alna fi akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن ينادى سلام قولا من رب رحيم. اللهم اعطنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.